Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Engineer TV. Nah, di kesempatan video kali ini, saya ingin ngejelasin tentang sistem DPL ya teman-teman ya. Jadi, instalasi DPL itu ya, di sini udah ada ya teman-teman ya. Ini DPL ya, DPW itu DPL. Jadi, di sini ada sebuah gedung dengan nama gedungnya itu adalah Engineer Tower dengan lantai 30 sampai dengan lantai dasar. Namun yang saya jelaskan di sini hanya ini ya, beberapa lantai saja. Yang pertama adalah 30 sampai dengan 27 untuk pemakaian booster pump. Yang kedua adalah gravitasi ya, lantai 26 sampai dengan 21. Kemudian yang terakhir ya adalah PRV, lantai 20 sampai dengan 15. Nah, di sini saya akan ngejelasin tentang DPL ya teman-teman ya. Jadi DPL itu adalah air ya teman-teman, pompa atau air yang kita serap menggunakan pompa dari bawah tanah yang nanti ditransferkan menuju intermediate tank. Nah, di sini udah saya simulasikan ya. Jadi air yang dari bawah itu ya, yang dari luar atau dari tanah diserap ke dalam tangki gedung kita. Nah, di intermediate tank ini dia mendapatkan dua sumber. Yang pertama yaitu DPL 1 dan DPL 2. Kemudian adalah rainwater atau air hujan, teman-teman. Jadi dia masuk ke intermediate tank. Nah, di sini ada simbol apa? Sini simbol water meter. Jadi, ketika ada pemakaian atau air mengalir atau ada flow, maka si water meter ini dia akan bergerak, teman-teman. Angkanya akan semakin maju. Jadi, untuk memudahkan kita melihat apakah ada pemakaian atau tidak. Seperti itu, teman-teman ya. Yang nanti dicatat oleh pihak engineering atau teknisi gedung. Nah, kemudian dari intermediate tank ini ditransfer menggunakan water treatment pump ya. Jadi, di sini ada pompa. Nah, ini ditransfer melalui sand filter ya. Dia akan dilalui oleh sand filter, di mana sand filter ini dia berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran atau partikel yang masih ada dalam air, teman-teman. Nah, dari sand filter ini, dia masuk lagi menuju carbon filter ya. Jadi, carbon filter ini kalau ada air bau ya, atau airnya berwarna, maka carbon filter ini akan bekerja ya. Jadi, untuk menetralisikan air tersebut. Nah, dari sini dia masuk ke clean water tank. Nah, jadi di clean water tank ini ya, dia mendapatkan dua sumber, teman-teman. Yang pertama adalah intermediate tank ya, yang kita sebut tadi dari DPL ya. Kemudian yang kedua adalah PDAM, perusahaan daerah air minum, teman-teman ya. Nah, di sini juga biasanya ada WLC-nya, teman-teman ya, ada overflow-nya, ada balansinya. Biasanya di sini dibagi menjadi dua sekat. Begitupun juga dengan intermediate tank, seperti itu ya, teman-teman ya. Ada tangga monyetnya ya. Jadi untuk naik gitu loh. Nah, dari sini ya teman-teman ya, dari clean water tank ya, jadi kan air yang sudah bersih nih ini ditampung, ditransfer lagi menggunakan pompa CWP. Biasanya pompanya ini pompa sentrifugal ya, ada 90 kW teman-teman ya. Jadi sama dengan teman-teman bisa lihat ya dari sini menuju ke roof water tank ya teman-teman ya. Nah, dari roof water tank ini ya, roof water tank dia ada 3 outlet teman-teman. Yang pertama adalah booster pump, yang kedua adalah gravitasi, yang ketiga adalah PRV ya, pressure reducing valve. Nah, ini saya jelasin adalah booster pump terlebih dahulu. Nah, biasanya booster pump ini dia cover 3 lantai, teman-teman, dari lantai atas. Ya, nah booster pump ini dia bekerja menggunakan pressure switch. Jadi ketika ada pemakaian air ya, turun dari settingan tekanan ya, contoh adalah tekanan settingannya 2 bar. Nah, terus ketika dipakai kan otomatis turun tuh. Nah, berarti nanti booster pumpnya ini dia akan running secara otomatis karena dia ngebaca bahwa pressure dia tuh berkurang dan dia akan ngejar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau pressure sudah mendapat, jadi dia akan mati. Nah, booster pump ini dia ada 2 pompa, teman-teman, sama dengan CWP maupun WTP. Nah, kemudian yang kedua adalah gravitasi. Nah, untuk air ini dia mengandalkan tekanan gravitasi, teman-teman ya. Jadi biasanya dari pihak kontraktor tersebut mereka sudah setting ya gravitasinya itu tekanannya tidak melebihi atau tidak kurang. Jadi untuk saniter kita tuh masih aman. Nah, kemudian yang ketiga adalah PRV, teman-teman ya. Jadi di sini dia bekerja menggunakan tekanan yang direduce atau tekanan yang diturunkan. Jadi PRV ini ketika tekanannya biasanya kan semakin tinggi ya teman-teman ya, dia menggunakan PRV. Jadi jika lantai itu semakin bawah, maka kan dorongan dari gravitasi atas kan semakin kencang teman-teman ya. Jadi contoh inletnya itu 5 bar, maka sinetri kita kan nggak mungkin dong menerima 5 bar, takutnya pecah. Jadi fungsinya PRV ini dia meredus atau mengecilkan tekanan tersebut menjadi settingannya itu biasanya 1,8 sampai 2 bar. Nah, itu baru masuk ke toilet-toilet. Nah, di sini di toiletnya tuh dia biasanya menggunakan untuk wastafel ya, kamar mandi gitu, teman-teman ya. Nah, biasanya air bersih itu. Nah,
Kurang lebih seperti itu ya dari video saya. Jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu, tulis saja di kolom komentar. Oke, jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Sekian dari video saya. Salam engineer.